Bagaimana ada talabukallahiku, tuntutan engkau. Allahiku itu yang belakangan. Ya, sini artikan yang menghubungi. Allahiku yang belakangan. Belakangan tuh kita menuntut kan belakangan. Ketentuannya sudah pada azal. Paham ya? Kita sugih ataupun melarat ketentuannya pada azal, pada permulaan. Berdoa tuh kan kedian berdoa tuh. Nah, jadi bagaimana tuntutan engkau, permintaan engkau yang belakangan sababan menjadi sebab fi ataihi pada pemberiannya Allah lah as-sabiqi yang terdahulu. Allah itu ketentuannya memberi sudah terdahulu pada azal, pada permulaan. Nah, sedangkan minta belakangan, paham ya? Sedangkan minta kan belakangan. Ketentuannya sudah terdahulu sudah. Ya. Kita minta kaya. Ya kalau sudah ketentuannya kaya, itu sudah terdahulu ketentuannya. Nah, jadi bagaimana ada tuntutanmu, permintaanmu yang menghubungi yang belakangan artinya menjadi sebab pada pemberian, ya pemberiannya yang terdahulu. Dia sudah terdahulu dah menetapkan diberi atau tidak diberi sudah terdahulu ketetapan. Sedangkan doa kedian kita belum lagi ada ketetapannya sudah. Kita berdoa udah belakangan berdoa. Masa berdoa yang belakangan bisa menjadi sebab ya daripada ketentuan yang terdahulu.
Dalam ilmu tauhid telah dinyatakan bahwasanya apa yang berlaku dalam alam ini semuanya pekerjaan Tuhan dan telah ditentukannya pada masa yang azali yang tidak berpermulaan. Kalau disebut masa itu kemarin di tauhid, pelajaran tauhid, itu masa yang ditakdirkan bukan hakiki, sebab pada azali tidak ada masa, belum ada masa. Jadi kalau disebut masa itu takdir Tuhan. Maka pemberiannya kepada tiap-tiap kita itu pun telah ditentukan juga, meskipun kita tidak meminta. Apabila sampai waktunya tetap dia memberi, tetap diberinya. Siapa yang jadi bupati sudah ada ketetapannya dah. Ya, minta lah, mintanya, wah ini ketetapannya sudah. Ya. Kalau sampai waktunya jadi siapa yang sudah ditentukan. Itu aja kalau repot itu sudah. Ya sudah bilang itu aja kalau repot. Artinya sudah ada ketentuan. Ada kayak dipikirkan lagi. Cuma kita berpikir. Macam sebetulnya ada dipikirkan lagi. Ya, diancam dibunuh orang, ada dipikirkannya. Masya Allah kana wa malam yasha'lam ya. Apa yang Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Jadi diancam ada takutan, orang tadi diancam dibunuh ada takutan. Kalau ketentuannya mati terbunuh. Kalau ada ketentuannya tidak. Itu aja repot dan harus saudara. Aku udah takut dengan Allah. Allah Jokowi, aku udah takut dengan Allah. Bolehlah Jokowi itu kalau wali bolehlah. Tapi dengan takutinya, satu itu mana takutin Tuhan. Ada ulama Jawa Tengah bilang Jokowi itu. Tapi saya cekap aja, tahan awak jadi presiden, dimaki orang. Kalau yang dahulu, yang saya muliakan, itu udahlah, hampir tuh, ya. Kalau jadi kepala hampir, dulu ada tak? Makanya memang betul, kan presiden dulu tuh kan, yang saya muliakan. Ada yang macam itu, cakap yang saya muliakan yang benar. Ada yang mencela ayah ini, mencela sekehendak. Pintar tidak juga. Kalau dijadikan presiden, ngeritik bukan main. Kalau dia dulu jadi presiden, mungkin sehari mati. Ya, tadinya nyaman jadi presiden. Aku kalau cerita politik aku bisa lawan. Sebab aku tuh sekolahnya di Tebu Ireng. Di Tebu Ireng kalau ada pengusaha kata guru saya terjun ke politik. Ya ada ketemu dengan Afgan di Mekah. Guru saya melajari Batul Mu'inah. Apa kata dia Mekah nih? Sekolah kan di Mekah ada bilang. Betul naik haji kemana? Yang dulu ya, yang dulu. Biasa kalau Tebu Ireng ini kata dia ke pengusaha ataupun ke politik. Aku kata beliau jadi apa namanya ini, direktur ekspor impor. Nah jadi direkturnya
pengalim, orang alim. Tapi aku tanyakan tuh tentang ajar, tidak merata anak orang alim merata seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia, yang dari luar negeri juga ada. Habis ya. Kalau sampai waktunya sudah ketentuan diminta tidak diminta terjadi. Nah, jalla hukmul awwali ayun dhafa ilali. Jalla hukmul awwali maha suci ketetapan yang telah terdahulu. Ayun dhafa bahwa disandarkan ilali kepada ilat itu sebab berdoa maka dikasih, tidak sebab sudah ada hukumnya. Hukum yang awal itu pada azal tadi. Nah, doa itu tidak merubah akan ketentuan. Itu artinya yang terdahulu atau doa itu tidak menjadi ilah, tidak menjadi sebab. Ilah itu sebab bagi berhasilnya tuntutan, bagi hasilnya yang diminta. Yang diminta itu berhasil karena doa tidak, sebab ketentuannya sudah terdahulu. Sedang doa itu pun ketentuan juga pada masa azali. Doa itu kan ditentukan nanti si anu akan berdoa. Untuk apa aja berdoa panjang umur? Kalau yang paham, kalau yang nggak paham, kalau dikasih paham, nggak dipaham. Umpama orang tadi ketentuannya panjang umur, lalu dia berdoa panjang umur, kan pas sholat. Bukan sebab dia berdoa, tapi ketentuannya sudah panjang umur. Lalu dia pun ditentukan Tuhan berdoa panjang umur. Pahamlah? Nah, kan tadi doa itu pun ditentukan juga. Ya, ditetapkan dia panjang umur, ketetapan yang umpama pada ajal umpama. Terus dia ditetapkan berdoa panjang umur, kan cocok. Ya. Ustaz Kiai Haji Muhammad Arsyad berdoa ya panjang umur lah doanya. Memang panjang umur. Bini Ustaz Amin, bini tuan guru kita Kiai Haji Amin. Tuhan Sahasan itu katanya berdoa panjang umur terus katanya. Awak maka ida yang bilang samin. Aku mau amin kan jadi kata samin. Aku mau amin kan jadi lah. Aku dua petang tu lah. Dua petang ada nalai.
Itu nah aku berdoa Isya. Aku di Mekah kemarin ya di Mekah menjelaskan. Itu termasuk doa yang menghimpun. Allahumma inna nas'aluka minal khairi. Aku minta kebaikan kullihi, semua kebaikan diminta. Ajilihi wa ajilihi, dunia dan akhirat. Kebaikan, semua kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang satunya wa na'udzubika minas syarri, aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan. Ajilihi wa ajilihi, dunia dan akhirat. Habis itu sudah semuanya. Kebaikan dunia akhirat kita minta tolakkan kejahatan dunia akhirat. Nah seterusnya ya minta surga dan yang mendekatkan kepada surga, amalkah yang mendekatkan, intikatkah yang mendekatkan ke surga, niatkah yang mendekatkan ke surga. Aku belum pernah menjelaskan di sana. Ya di Mekah. Inayatuhu bika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahaka inayatuhu wa qabalaka ri'ayatuhu lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wa la yujudu ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul iqbali wa azimun nawali. Pemberiannya padamu, inayah itu diartikan pemberiannya. Pemberiannya padamu tiada karena sesuatu daripadamu, bukan karena sesuatu daripadamu, bukan karena doamu, bukan karena amalmu, bukan karena ikhlasmu, bukan. Ya, nah Tuhan tadi memberi bukan karena sesuatu daripadamu. Di mana ada engkau ketika pemberiannya menghadapmu? Nah, ketika pemberiannya menghadapmu artinya ketika ditentukan pemberian itu kamu di mana? Tak ada pada masa dahulunya ikhlasnya amal, belum ada amal, kita sudah ditentukan. Dan adanya ahwal itu perbuatan hati, amal hati, itu namanya ahwal. Tawakal, sabar, ya, dan sebangsanya tadi itu namanya ahwal. Belum ada amal hati, belum ada amal zahir, belum ada. Kita ditentukan akan dijadikan Tuhan. Tuhan menentukan, tidak berpermulaan. Kamu ada di mana? Tidak ada. Jadi bukan sesuatu karena sesuatu dari kita, karena kita beramal zahir, karena kita beramal batin, bukan. Sebab kita di mana berada pada ketika ditentukan Tuhan itu, kita ada. Kita jadi orang sugih, kita jadi presiden, jadi bupati,
Itu di mana ketentuannya pada Tuhan menentukan kita di mana? Belum ada ya. Kita belum dijadikan. Balam yakun hunaka. Ya, namanya. Di mana ada engkau ketika pemberian yang menghadapmu, tak ada pada masa dahulunya ikhlasnya amal ada, dan adanya ahwal amal hati dari ada, tetapi tak ada di sana. Tak ada di sana mana pada waktu Tuhan menentukan pemberian dari, melainkan semata-mata kelebihan karunia, ya, ibdal karunia itu pemberian bukan karena diminta. Ya itu semata-mata pemberian Tuhan. Jangan kita hendak minta jadi, hendak minta apa namanya nih, bagus dan sebagainya, sedangkan kita belum ada. Dan sebesar-besar pemberian, wa'adimun nawal, ya, pemberian yang besar itu semata-mata karunia Tuhan dan pemberian Tuhan yang besar. Seperti telah disebutkan bahwa pemberian Tuhan kepada kita itu dia adalah bersebab atau berilat. Tidak ada sebab berdoakah? Tidak. Sebab kita beramalkah? Tidak. Amal zahir, amal batin, ikhlas, tidak. Bukan ada sebab, tetapi adalah semata-mata kemurahan dan kelebihannya, karunianya. Ingatlah, dikala kita masih belum ada, belum lagi diciptakan, dan belum lagi dilahirkan ke dunia ini, tentulah kita itu tak ada doa daripada kita. Tak ada amal saleh yang kita kerjakan, belum ada permohonan supaya dijadikan di dunia ini. Minta dicukupkan beranggota yang sempurna, dada, dan berakal yang sangat berguna, ada berdoa kita dikasih Tuhan. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, lalu kita dilahirkannya ke dunia ini, dan diberinya pula bermacam-macam nikmat tambahan. Sudah dijadikannya, dikasih nikmat tambahan. Dijadikan itu namanya nikmat ijad namanya. Ya, kalau tambahan tadi namanya nikmat imdad, karena dikasih pendengaran, dikasih penglihatan. Asalnya kada melihat jadi melihat, yang asalnya kada mendengar lalu mendengar, yang asalnya kada bisa makan lalu bisa makan, dikasih tambahan-tambahan untuk menyempurnakan nikmat yang telah ada. Alimah wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Sallallahu wasallam ala Allahumma sabbin ala Allahumma hafizna min tiga ismina Allahumma firhadana min yakin wa firhadana min iman Allahumma arina